Sedangkan Gabby merasa ketakutan, merasa malu, dan terus mencoba untuk buat Brian ini keluar dari restoran itu. Halo guys, welcome to Koko Sumso. Gabriel Venora Petito, atau di sosmed lebih dikenal dengan Gabby Petito, adalah seorang travel vlogger yang lahir dan besar di Long Island di New York, yang cukup hits di daerahnya, dan telah memiliki 1,3 juta follower di Instagram. Gabby ini lahir pada tanggal 19 Maret 1999, jadi kalau sekarang mungkin usianya itu sudah sekitar 22 tahun. Jadi, Gabby ini sejak awal-awal SMA, dia tuh sudah mulai ngedeketin cowok-cowok yang ada di sekolahnya, dan akhirnya berpacaran dengan kakak tingkatnya yang bernama Brian Christopher Laundrie. Saat menjalin hubungan, pasangan ini adalah salah satu pasangan yang dramanya banyak banget di sekolah. Kadang-kadang berantem, tapi kadang-kadang juga terlihat bagaikan couple goals di sekolahnya. Namun, 1 tahun setelahnya, pasangan ini akhirnya putus pada tahun 2016 saat Brian lulus dari sekolah itu. Tapi, pasangan ini baikan alias nyambung lagi 1 tahun setelahnya, yaitu saat si Gabby ini lulus SMA dari sekolah itu. Setelah itu, pasangan itu pindah ke suatu kota bersama orang tua Brian ke suatu daerah di Florida. Di Florida, mereka memutuskan untuk bekerja alih-alih melanjutin pendidikan kuliah mereka. Gabby bekerja sebagai teknisi farmasi dan pelayan, sedangkan Brian buka bisnis jualan lukisan dan digital artwork. Pasangan ini menjalani kehidupan mereka dengan baik hingga pada bulan Juli tahun 2020, hari terbahagia Gabby pun datang karena pada hari itu Brian memproposisi Gabby. Tapi karena pandemi COVID-19 masih tinggi-tingginya pada saat itu, jadinya mereka menunda pernikahan mereka dan malah mutusin untuk membeli dan meremodeling sebuah mobil cargo van untuk dipakai road trip melintasi negara-negara yang berada di US. Terus setelah 1 tahun mereka ngumpulin duit dan nyiapin mobil cargo van-nya, akhirnya mereka memulai road trip impian mereka pada tanggal 2 Juli 2021. Perjalanan mereka dimulai dari pulau kelahiran mereka yaitu Long Island, New York, setelah mengunjungi orang tua Gabby untuk datang ke acara kelulusan adiknya Gabby. Pada road trip itu, mereka pergi ke banyak tempat seperti Monument Rocks, Colorado Springs, Great Sand Dunes National Park and Reserve, Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Mystic Hot Springs, Canyonlands National Park, dan Arches National Park. Tapi pada tanggal 12 Agustus 2021, ada sebuah kejadian di mana cargo van mereka berdua dihentikan oleh polisi. Alasan dibalik kejadian ini adalah karena adanya laporan dari pengemudi mobil lain yang melihat pasangan ini lagi berantem di dalam cargo van mereka, di mana dia di sini tuh dia lihat kalau si cewek ini tuh lagi nampar si cowoknya. Ternyata pertengkaran ini dipicu oleh rasa frustasi yang dirasakan oleh Gabby ketika sedang membuat sebuah blog yang saat ini dapat diakses dengan website www.nomadicstatic.com hingga bulan Juli tahun 2022. Setelah berkompromi ke polisi untuk tidak membuat kasus terkait hal itu, akhirnya mereka berdua hanya dipisahkan 1 malam dengan Brian yang tidur di sebuah hotel, sedangkan Gabby tidur di cargo van-nya. Setelah itu mereka melanjutkan trip mereka ke sebuah daerah bernama Salt Lake City, di mana setelahnya Brian sempat terbang naik pesawat kembali ke rumahnya di Florida pada tanggal 17 Agustus untuk mengurus beberapa hal terkait barang milik dirinya dan Gabby, dan kembali lagi ke Salt Lake City pada tanggal 23 Agustus untuk meneruskan road trip mereka bersama dengan Gabby. Mereka meneruskan perjalanan ke Ogden, di mana pada hari itu Gabby memposting postingan terakhirnya di Instagram pada tanggal 26 Agustus tahun 2021. Postingan itu berisi fotonya yang berada di depan sebuah studio art bernama The Monarch dengan caption Happy Halloween. Keesokan harinya atau tanggal 27 Agustus tahun 2021, ibu Gabby mendapatkan SMS dari Gabby yang berisi, "Can you help Stan? I just keep getting his voicemails and missed calls," which means, bisa gak dibantu omongin si Stan ini? Dia terus-terusan kirim pesan suara dan miss call terus nih. Stan dalam pesan itu adalah nama dari kakek Gabby. Tapi Gabby ini belum pernah memanggil kakeknya itu dengan namanya. Hal ini dirasa janggal oleh ibunya dan ibunya merasa ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Seolah-olah yang mengirimkan pesan itu bukanlah Gabby. Pada hari yang sama, seorang saksi melihat Gabby dan Brian memancing keributan di sebuah restoran bernama Mary Piglet's Restaurant yang berada di sebuah daerah bernama Wyoming. Saksi itu melihat kejadian di mana Brian memarah-marahi staf pelayan dan manajer di restoran itu dan dia keluar lalu masuk lalu keluar lagi dalam 5 menit.
Sedangkan Gabby merasa ketakutan, merasa malu, dan terus mencoba untuk buat Brian ini keluar dari restoran itu. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 2 siang dan terjadi selama kurang lebih 10-20 menit. Setelah hari itu, keluarga Gabby tidak pernah mendapatkan telepon lagi dari Gabby. Padahal selama tripnya, Gabby terus menghubungi keluarganya secara berkala. Selain itu, Gabby juga tidak menemui temannya pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Padahal sebelumnya Gabby pernah berjanji dengan temannya untuk menemuinya di Yellowstone pada hari itu. Tapi, Gabby tidak menelepon dan memberi kabar bahkan di hari ulang tahun temannya yang bertepat pada 1 hari sebelumnya. Setelah sekian lama, karena Gabby tidak pernah kontak melalui telepon atau chat, akhirnya keluarga Gabby langsung melaporkan hilangnya Gabby ini ke kantor polisi pada tanggal 11 September 2021. Dan setelah diperiksa, ternyata Brian ini telah kembali ke rumahnya di Florida 10 hari sebelumnya, yaitu 1 September 2021, sendirian tanpa disertai Gabby. Dan pada tanggal 6-8 September, Brian telah melakukan liburan camping bersama keluarganya 75 mil dari rumahnya. Terus di tanggal 11 September 2021 ini juga, polisi mendatangi rumah Brian untuk menanyakan informasi terkait Gabby. Tapi ketika mereka mau ngomong, keluarganya malah kasih informasi pengacara keluarga mereka. Melihat hal ini, polisi jadi semakin curiga kalau Brian ini adalah dalang dari hilangnya si Gabby ini. Toh aneh banget, perginya berdua, pulangnya sendiri, mau ditanya informasi, malah ngasih kontak pengacara. Weird. Lalu seiring dilakukannya penyelidikan terkait kasus ini, ada beberapa saksi yang memberikan informasi tambahan terkait dengan kasus hilangnya si Gabby ini. Saksi pertama bernama Miranda Baker yang memberikan kesaksiannya melalui sebuah video yang diuploadnya di TikTok. Di video itu, Amanda Baker bersaksi bahwa pada tanggal 29 Agustus, sekitar pukul 5:30 sore, dia dengan pacarnya pas lagi bawa mobil di daerah sekitar Grand Teton National Park, melihat ada cowok gitu ngeluarin cepolnya kayak gini, kayak minta tumpangan di luar negeri itu loh. Terus dia nawarin mau bayar $200 untuk ikut tumpangan sekitar 16 km ke sebuah daerah di dekat situ bernama Jackson. Terus mereka berdua setuju, walau si Miranda ini juga ngerasa agak aneh, kok ada orang yang mau bayar $200 cuma buat ikut naik mobil dengan jarak 16 km. Jadi intinya setelah itu mereka ngobrol dikit-dikit lah gitu mereka ini. Nah di mobil itu, Brian ini cerita kalau dia itu beberapa hari ini tuh lagi hiking sendirian, sedangkan Gabby yang nggak dia klaim sebagai tunangannya, itu sibuk ngurusin sosmed mereka di fan mereka. Nah, terus Miranda ini juga agak ngerasa aneh tentang statement itu karena dia lihat pakaian si Brian itu tuh gak kayak orang yang udah climbing beberapa hari. Soalnya pakaian itu bersih, terus gak kotor dan juga bau. Nah, tapi ya udahlah dia pikir. Terus setelah setengah jaman gitu, nah taunya itu ternyata tujuan mobil si Miranda ini tuh beda sama tujuan si Brian, walau namanya itu sama-sama Jackson, tapi tempat yang mobil itu tuju itu namanya Jackson Hole. Nah karena beda, pas tahu itu si Brian ini langsung ketakutan dan langsung turun dari mobil itu. Lalu saksi kedua bernama Norma Jean Jalovec yang memberikan kesaksian bahwa dia sama seperti Miranda Baker memberikan tumpangan ke Brian sekitar pukul 6:15 atau 6:30 itu, atau sekitar kurang lebih 10 menit setelah si Brian ini keluar dari mobil Miranda. Saat itu Brian bertanya apa Norma ini pergi ke arah Jackson. Ternyata Norma ini pergi itu ke arah yang berlawanan, sama seperti si Miranda tadi. Nah tapi kali ini Brian itu memutuskan untuk tetap ikut si mobil si Norma ini, tapi dia tuh minta tujuannya itu diubah jadi Fred Creek Dispersed Camping Area. Nah di mobil itu Brian ini tuh cerita hal yang mirip dengan yang dia ceritain ke si Miranda tadi, yaitu dia itu hiking sendirian beberapa hari ini, tapi di sini dia tuh bilang kalau dia itu sudah punya tunangan. Nah setelah 20 menit Norma itu sempat nawarin untuk bawa si Brian ini tuh lebih dalam lagi supaya bisa langsung sampai di lokasi campnya. Nah dimana dia tuh memang ngantrinya baru sampai kayak di aulanya gitu. Nah tapi Brian ini tuh langsung shock dan kayak berusaha untuk keluar dari mobil itu walaupun mobil itu masih jalan pada saat itu. Akhirnya Brian turun di tempat tujuannya, dimana lokasinya itu kurang lebih masih berjarak beberapa kilometer dari lokasi cargo van mereka yang direkam oleh saksi ketiga. Lanjut ke saksi ketiga, ada saksi ketiga yang memposting sebuah video YouTube menggunakan dashcam yang menangkap sebuah cargo van berwarna putih sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 27 Agustus pukul 6 malam dan saat malam hari, yang sangat mirip dengan cargo van yang dipakai oleh si Gabby dan juga si Brian.
Kalau saat itu fan-nya itu dalam keadaan kosong dan pintunya itu lagi posisinya itu tertutup rapat. Dalam video itu, ada beberapa orang yang merasa bahwa pintu belakang fan itu sedikit ditarik sehingga tertutup dan terdapat sendal Brian di belakang fan itu. Tapi tidak ada berita resmi yang menginformasikan hal ini. Dan untuk kalian yang mau lebih pasti lagi, nanti kalian bisa nonton videonya di link yang aku taruh di deskripsi ya. Lalu kita lanjut lagi, seiring penyelidikan berlangsung, tiba-tiba di tanggal 17 September, keluarga Brian ini malah memanggil polisi, ngelaporin kalau Brian ini udah hilang, nggak kelihatan sejak tanggal 13 September. Walaupun terakhirnya Brian ini bilang dia itu mau hiking di cagar alam Carlton yang jaraknya cuma sekitar 20 km dari rumahnya. Jadi aneh banget kalau misal dia itu gak pulang-pulang sampai 4 hari. Toh kalau naik mobil itu cuma kurang lebih perlu waktu 20 menit gitu. Nah terus jadi setelahnya itu diluncurkanlah polisi-polisi Florida untuk mencari si Gabby dan Brian ini. Akhirnya setelah mencari kesana kesini pada tanggal 19 September 2021, mereka menemukan sebuah mayat yang diduga merupakan jasad Gabby yang ditemukan hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari lokasi van itu saat terlihat di video YouTube seksi ketiga tadi. Setelah diperiksa, dikonfirmasi bahwa mayat itu memang jasad Gabby dan diduga penyebab kematian Gabby adalah akibat homicide. Setelahnya dipastikan lagi bahwa penyebab spesifiknya itu adalah karena strangulation atau cekikan yang terjadi kurang lebih 3-4 minggu sebelum mayat itu ditemukan. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2021, pihak FBI menemukan mayat lain yang berada di area Suaka Alam Carlton di daerah yang sebelumnya merupakan daerah perairan. Di dekat lokasi mayat itu, mereka juga menemukan beberapa barang seperti tas dan notebook yang dipercaya merupakan milik laundry. Setelah diperiksa, yaitu pada tanggal 21 Oktober tahun 2021, dipastikan bahwa mayat itu benar merupakan jasad Brian yang telah meninggal di Suaka Alam tersebut dengan penyebab kematian yang masih inkonklusif. Melihat fakta-fakta yang ada, kemungkinan besar waktu pembunuhan Gabby adalah pada tanggal 27 November tahun 2021, beberapa saat setelah kejadian di Mary Baker's Restaurant. Mungkin pencetusnya adalah karena Brian yang emosinya lagi terbakar-bakar, kesal dengan Gabby yang mencoba menenangkan dirinya, dan akhirnya melakukan pembunuhan itu secara tidak sadar. Dan mungkin yang membuat Brian mengakhiri hidupnya adalah penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya kepada tunangannya tercinta yaitu Gabby. Alasan dibalik hipotesis penyebab kematian Gabby adalah karena yang pertama, mengingat Brian dan si Gabby ini merupakan pasangan yang masih sangat muda, di mana Brian itu berusia 23 tahun, sedangkan Gabby berusia 22 tahun. Dan alasan yang kedua adalah mengingat mereka ini telah melakukan perjalanan kurang lebih selama 1 bulan lebih. Emosi yang mereka simpan selama 1 bulan lebih inilah mungkin akhirnya meluap dan akhirnya memuncak dan menyebabkan pembunuhan ini. Sekian cerita Agen Koko di video kali ini tentang hilangnya Gabby Petito. Semoga kalian suka, dan buat yang udah nonton sampai habis, thank you so much and don't forget to like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. See you in next video. Bye bye, jangan lupa stay watch our video and bring your Koko.